warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa lagi dengan kalian semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mengadakan pembelajaran daring. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tema kali ini yaitu tentang beliau Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau nama lengkapnya yaitu Sayyid Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Ibnu Abi Sholeh Musa Zangi Dausat Al-Jailani, atau yang kita kenal dengan sebutan Syekh Abdul Qadir Jailani. Di desa Nif Jilan, tadi Al-Jailani itu yang nama daerah Jilan tadi itu, Kurdistan Selatan, yang sekarang masuk kepada provinsi Iran. Beliau itu lahir pada tahun 1077 Masehi sampai 1166 Masehi. Berarti sekitar usia 89 tahun. Beliau mendapat sebutan Qutbul Aulia, Ghausul A'zam, atau yang kita terjemahkan dengan Raja Para Wali. Nah, makanya sering Ila Hadrati Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani itu ya, menyebutkannya seperti itu. Thariqahnya beliau adalah Qadariyah. Ini dengan dinisbatkan kepada nama beliau Abdul Qadir, jadi Qadariyah ini ajaran Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang pertama yaitu teorinya tentang taubat. Taubat di sini kita ngaku bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada sesama manusia, dan kepada lingkungan atau alam sekitar. Dengan cara apa? Kita bertobat dengan melafalkan istighfar, yang kemudian kita pahami maknanya, supaya istighfar tadi itu bukan hanya bil lisan saja, nanti masuk kepada bil qalbi, dan kita merasakan bahwa kita benar-benar salah, benar-benar berdosa, benar-benar minta ampunan, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan cara apa? Kita sudah merasa salah, kemudian kita berusaha untuk tidak kembali berbuat dosa kembali. Atau mungkin kalau kita sering mengenal dengan kalimat taubatan nasuha. Jadi taubat yang sungguh-sungguh terhadap apa yang dulu pernah kita lakukan salah, kemudian kita sadar dengan kesalahan saya, dengan kesalahan yang kita lakukan, kita perbaiki diri, kita mohon ampun melalui ucapan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu teorinya tentang zuhud. Zuhud artinya tidak mencintai dunia. Tidak mencintai dunia bukan berarti kita tidak butuh kepada dunia, karena kita hidup di dunia. Dunia ini hanya dijadikan sebagai alat untuk ketaatan kita kepada Allah. Jadi dunia itu bukan kita gunakan atas keinginan, tapi kebutuhan. Jadi kalau kebutuhan itu kita sudah merasa cukup, ya sudah. Bukan semua apa yang kita berikan Allah kepada kita gunakan semuanya, tidak. Kayak contohnya kalau kita ibaratkan makan.
Kebutuhan makan kita itu cukup 1 piring 1 kali makan. Tidak mungkin karena kita orang kaya maka makannya 3 piring karena kapasitas tubuh kita tidak mampu. Nah, itulah mungkin yang diibaratkan bahwa para sufi, kemudian di sini zuhud itu ya tadi, harta dijadikan sebagai alat untuk ketaatan. Kemudian yang kedua, mengendalikan nafsu amarah. Nafsu amarah di sini adalah jasadnya manusia, tetapi perilaku kita bukan manusia. Sehingga tidak ada bedanya antara manusia dengan binatang. Jasad tubuh kita itu adalah manusia, tetapi perilaku kita maaf seperti monyet, seperti anjing, dan yang lain-lain. Nah, bagaimana nafsu amarah ini kita perbaiki naik menjadi level nafsul lawamah. Nafsul lawamah itu sadar bahwa apa yang tadi kita lakukan itu adalah sesuatu yang tidak baik di hadapan Allah. Karena amarah, karena marah, kita perbaiki, kita introspeksi. Kemudian masuk kepada nafsu supiyah. Nafsu supiyah itu adalah nafsu yang kita lihat kemudian kita ingin. Nah, makanya kenapa kalau orang ingin tidak terpenuhi, itu timbulnya tadi ya kecewa. Untuk supaya kita tidak kecewa, maka bukan keinginan kita yang kita lakukan, tapi bagaimana kita memahami ini adalah kehendak dari Allah. Setelah itu, kemudian setelah kita bisa memperbaiki, maka masuk akan kepada nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah ini adalah yang saya katakan adalah tahapan awal, bahwa nafsu kita sudah bukan nafsu sayyi'ah, sesuatu yang tadi dari amarah, lawamah, kemudian supiyah, yang menurut saya adalah sesuatu, semua itu adalah kurang bagus. Tapi kalau mutmainnah sudah ada ketenangan. Ini step awal untuk menuju kepada step berikutnya. Kalau sudah mutmainnah, maka kita sudah melewati keinginan tidak terpenuhi, tidak masalah. Amarah tidak ada. Semuanya adalah kehendak Allah. Ini namanya nafsu mutmainnah. Naik lagi menjadi nafsu rodiyah. Rodiyah di sini adalah kita ridho terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah. Kemudian mardiyah itu sudah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir adalah nafsul kamilah. Nafsul kamilah itu adalah nafsu yang tingkatannya paling tinggi dan dimiliki oleh Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ajaran yang ketiga dari Syekh Abdul Qadir Jailani yaitu tawakal. Tawakal di sini adalah berserah diri hanya kepada Allah. Allah adalah sang pencipta. Tidak ada pencipta lain, tidak ada yang perlu kita sandarkan, hanya kepada Allah. Maka di sini adalah disuruh memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Ikhtiar tetap jalan. Ikhtiar syariatnya kita jalan, tetapi hasil dari ikhtiar itu, hasil dari proses itu kita pasrahkan kepada Allah. Kemudian yakin tentang semuanya itu adalah Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Jadi kalau keinginan tadi tidak sesuai, itu karena Allah tahu bahwa itu tidak baik untuk kita, bahwa itu tidak sesuai untuk kita, maka tidak dipenuhi. Nah, inilah yang dinamakan dengan tawakal. Dipasrahkan semuanya kepada Allah, tapi jangan lupa dengan cara ikhtiar. Yang keempat yaitu adalah syukur. Syukur, tanda kita bersyukur adalah menerima segala apa yang kita alami dan kita rasakan, bahwa semuanya itu adalah dari Allah. Mengakui bahwa semua yang diberikan oleh Allah, termasuk nafas, gerakan tangan, hidung, kedipan mata, dan mungkin kadang kita merasakan ketika tangan kita sakit, itu pun termasuk adalah nikmat dari Allah. Kalau semuanya kita pahami itu nikmat, gak ada yang namanya rasa sakit tadi. Nah, ini bentuk syukurnya seperti itu. Kemudian syukur tadi bisa dilakukan dengan bil lisan, seperti kita mengucapkan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin sebagai bentuk implementasi kita terhadap syukur apa yang diberikan oleh Allah.
dengan lafaz alhamdulillah. Kemudian bil arkan. Bil arkan ini dengan cara kita bisa mengaplikasikan sifat 4, kepedulian sosial, peduli terhadap lingkungan kita, baik itu sesama tetangga, baik itu terhadap lingkungan yang kita tempati dan yang sering kita gunakan. Kemudian ada cinta kasih. Kalau kita punya cinta kasih, maka kita akan peduli terhadap yang lainnya. Ditambah dengan rasa kasih sayang, itu timbul sehingga cinta. Terus kemudian peduli, kalau sudah seperti itu ada pengorbanan untuk yang lain. Itulah 4 tadi itu yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, kemudian yang ketiga dengan cara bil qalbi. Bil qalbi di sini yaitu bahwa semuanya diyakini dengan hati. Apapun yang terjadi pada diri kita, pada setiap manusia, pada setiap alam, pada kejadian-kejadian yang ada di dunia itu tidak lain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disyukuri semuanya, karena tidak ada yang tidak nikmat, semuanya adalah kenikmatan darinya. Yang kelima, sabar. Sabar itu tidak mengeluh, mau menerima segala sesuatu, apapun yang diberikan oleh Allah. Menurut kita tadi musibah, ternyata tidak, kita terima karena hal itu adalah kehendaknya. Di sini dengan cara bersabar, menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian bersabar atas ujian, atas penderitaan dan kesusahan yang dibebani. Kalau menurut saya seperti ini, ketika orang itu mendapatkan ujian, sebenarnya bukan ujian, tapi bagaimana Allah itu menyapa kita supaya kita lebih dekat dengannya. Dengan cara apa? Diberikan ujian. Ujian itu ada bentuk kesusahan. Kita diberikan kesusahan supaya bagaimana kita tuh dekat, kemudian selalu ingat, selalu menyebut nama Allah, Allah, Allah. Kalau kita contohkan, ketika kita jauh dari kekasih kita, maka kita akan selalu menyebut nama kekasih itu. Tapi kalau kita dekat, biasanya kita lupa dengan namanya, dengan panggilannya. Kemudian ujian yang diberikan oleh Allah dalam bentuk kesenangan. Nah ini kalau kesenangan kebanyakan orang itu biasanya lupa. Tetapi ketika diberi ujian dengan kesenangan, kita ingat. Nah inilah nilai plus bagi seseorang tersebut, bahwa ujian kesenangan tadi itu sadar bukan sesuatu yang bikin dia terlena. Kemudian bersabar atas nikmat Allah yang diberikan. Tadi yang saya katakan ujian tadi dengan ujian kenikmatan tadi, atau mungkin kalau di dunia dengan kekayaan. Yang seterusnya adalah ridho. Apapun yang diberikan oleh Allah, baik yang menyusahkan atau yang menurut kita tidak mengenakan, ataupun di situ yang menyenangkan, itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas menerima pemberiannya, tidak mengeluh. Kalau lagi sakit kita mengeluh, ya Allah sakit nggak sembuh-sembuh, itu tidak ada. Kalau kita senang, lupa dengan Allah. Nah ini, tapi kita ridho, baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan sedih, atau dalam keadaan miskin, kaya, dan seterusnya. Sehingga menimbulkan rasa tidak takut dan tidak sedih ketika kita dalam posisi apapun. Menurut orang lain bahwa posisi kaya itu menyenangkan dan posisi miskin itu menakutkan atau sedih, tidak ada. Yang terakhir yaitu jujur. Jujur adalah sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan fakta, tidak berbohong. Kalau kita bisa simpulkan dari semua ajarannya itu adalah bagaimana kita menimbulkan cinta kepada Allah sehingga kita tumbuh kasih sayang kepada yang lainnya, ada pengorbanan sehingga kita peduli terhadap yang lain. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Innallaha ma'ana. Kalau kita yakin bahwa Allah itu selalu bersama kita, Allah melihat kita, Allah mendengarkan kita, Allah itu bersama kita, bahkan Allah itu paling dekat ada di hati kita, maka hidup kita akan selalu bahagia. Untuk itu senyumlah untuk kehidupan berikutnya. Apapun semua kehendaknya, tidak ada yang sakit, tidak ada yang sehat, semuanya adalah bahagia. Sekian saja dari saya. Ihdinas siratal mustaqim.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.